Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah Minas Sunani wal Ahkami Asy-Syar'iyyah. Kita telah sampai pada bab salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid artinya salat untuk menghormati masjid. Bagaimana caranya? Yaitu setiap kita masuk masjid dalam keadaan apapun disunnahkan salat 2 rakaat. Seperti apa? Seperti ketika hendak salat berjamaah, maka berangkat dari rumah, di sana ada adab-adab berjalan menuju masjid. Dengan berdoa, kemudian masuk masjid, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdoa untuk masuk masjid. Kemudian kaki kanan ya, dengan mengucapkan Allahumma inni as'aluka Allahumma iftah lana abwaba rahmatika. Kemudian setelah itu jangan langsung duduk, melainkan salat 2 rakaat. Jadi ngambil sutroh bisa saja berupa tiang, bisa saja berupa tembok, bisa saja berupa sesuatu yang setinggi pelana kuda, ya, sekitar satu jengkal begitu. Ada juga hadis, ada yang mengatakan dhaif, tapi menurut Ibnu Hajar hadisnya hasan, yaitu memakai sutroh garis. Menurut Imam Nawawi hadisnya hadis hasan. Salat 2 rakaat. Di luar itu, misalnya kita mau ngambil barang, ya, masuk masjid karena barangnya di dalam masjid, maka juga disunnahkan salat 2 rakaat. Nah, apapun, pokoknya masuk masjid di sana ada sunnahnya, ada sunnah 2 rakaat. Dan salat tahiyatul masjid ini haknya masjid. Jadi tidak ada sangkut paut dengan waktu terlarang, ya. Waktu terlarang contohnya seperti apa? Seperti ba'da salat subuh. Nah, ini. Jadi habis salat subuh tidak ada salat sunnah secara khusus, ya, kecuali salat yang memang ada sebab sebelumnya. Seperti apa? Biasanya salat rawatib sebelum subuh ternyata ketinggalan karena jamaah sudah ditegakkan, maka nanti bisa diqodoi setelah salat subuh. Itu namanya salatu dzatis sababi, salat yang memiliki sebab. Tapi kalau tiba-tiba habis salat subuh langsung 2 rakaatan seperti ba'diyah, tidak ada. Sampai kapan? Sampai matahari setinggi sepenggala. Juga ba'da asar, ya, ba'da asar tidak ada salat sunnah khusus ba'da asar. Termasuk juga waktu zuhur, matahari tengah-tengah, pas pertengahan. Di sana termasuk yang tidak ada salat
apapun termasuk salat sunnah. Khusus untuk tahiyatul masjid tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh. Ya. Karena ini adalah haknya salat haknya masjid, ya, haknya masjid. Dibaca hadisnya. An Abi Qatadah radhiyallahu an, dari Abi Qatadah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahadukum al-masjida, apabila seseorang di antara kalian masuk masjid, falyarka rakaataini, maka rukuklah, artinya apa? Salatlah 2 rakaat, qabla an yajlisa, sebelum duduk, muttafaqun alaih. Berarti kalau sudah duduk selesai masalahnya, ya. Kalau sudah duduk selesai masalahnya. Hanya pernah waktu Nabi sedang khutbah Jum'ah, ada orang langsung duduk. Kata Nabi, apa kamu sudah sholat? Sudah sholat? Belum. Bangunlah, sholatlah, begitu. Ini Nabi menyuruh secara khusus. Ya, paling tidak Nabi mengingatkan bahwasanya masjid ini punya hak, di mana kita harus memberikan haknya. Jadi masuk masjid sebelum duduk ada sholat 2 rakaat. Ya kalau memang capek sih nggak masalah. Cuman kadang ada jamaah yang sepertinya tidak paham. Setiap masuk masjid langsung duduk begitu. Setiap masuk masjid langsung duduk. Ini menunjukkan ketidakfahamannya. Kemudian kalau tidak ada alasan apa dan ada kemampuan, jangan ditinggalkan. Ya, minimal itu tambahan apa? Tambahan kebaikan bagi kita. Setidaknya akan melatih diri untuk senantiasa berbuat baik, ya, senantiasa berbuat baik. Dan insya Allah akan menumbuhkan rasa cinta kepada masjid. Artinya, ketika seseorang sudah sampai kepada istiqomah dalam menjalankan sholat tahiyatul masjid, ini juga menunjukkan bahwa seseorang tersebut telah berhasil membawa dirinya, melatih dirinya untuk cinta masjid. Kemudian hadis yang kedua, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu an qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an ia berkata, Ja'a Sulaykun al-Ghatafani, datang Sulaik al-Ghatafani yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu, sedang berkhutbah. Fajalasa, lalu ia duduk sebelum salat tahiyatul masjid. Faqala lahu, maka Rasulullah berkata kepadanya, ya Sulaiku, wahai Sulaik, kum, bangunlah, farka, salatlah, rakaataini, 2 rakaat, wa tajawwaz fihima,
dan persingkatlah keduanya. Artinya tidak lama-lama, sholatnya sebentar ya. Cuman qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Kenapa? Karena harus segera mendengarkan khutbah ya. Jadi tidak boleh lama-lama. Setelah mendengarkan khutbah ternyata memakai surat Al-Mulk ayat pertama, Al-Mulk ayat kedua, An-Najm misalnya. Nanti nggak jadi dengarkan khutbah. Ini artinya sholat pendek-pendek. Sholat pendek dalam bahasa sunnah qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, idza jaa ahadukum yaumal jumu'ati, apabila salah seorang di antara kalian hadir datang pada hari Jumat, wal imamu yakhtubu, sedangkan imam dalam keadaan berkhutbah, falyarka, maka solatlah, rukuklah, rakaataini, 2 rakaat, wal yatajawwaz fihima ay yukhaffifhuma, peringankan keduanya, yakni dilaksanakan dengan tidak terlalu panjang ya. Inilah tentang salat tahiyatul masjid. Jadi qabla an yajlisa, kata Nabi, sebelum duduk. Berarti kalau sudah duduk ya sudah selesai ya. Hanya saja tadi ada Nabi kemudian menyuruh lagi berdiri. Berarti kalau memang kita benar-benar punya waktu dan kita ingin ada tambahan pahala, kok lupa, langsung duduk, lupa, ya sudah berdiri saja ya, berdiri saja, apalagi imam belum datang ini. Kemudian ada juga problem tentang sebelum subuh ya, tentang sebelum subuh. Salat sebelum subuh yang terkenal adalah Nabi hanya menyebutkan 2 rakaat yang ringan, 2 rakaat yang ringan. Bahwasanya ada di antara solat sunnah dalam sehari semalam yang pahalanya barang siapa menjalankannya lebih baik daripada dunia seisinya, yaitu 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, ini salat 2 rakaat sebelum subuh. Maka berusahalah mencapainya. Kalau setiap hari mendapatkan kebaikan lebih baik daripada dunia seisinya, maka kita menjadi orang yang kaya nanti di akhirat ya. Di akhirat nanti para jamaah, manusia itu ada yang kaya raya, ada yang miskin, ada yang celaka, artinya gak punya apa-apa. Nah ini yang kaya raya di akhirat nanti siapa? Yang paling banyak ketakwaannya, yang paling banyak amal solehnya ketika di dunia. Jadi mari kita berupaya untuk mencapai akhirat itu sama seperti pikiran kita untuk mencapai kehidupan di dunia. Sebagaimana kita ingin mencapai kehidupan di dunia, gimana? Masya Allah, merintis kerja, merintis bisnis, usaha jualan ini, usaha membuat ini, jualan itu, ya, menanam ini, menanam itu. Kenapa? Supaya menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang berkecukupan. Seperti itu ketika di dunia. Begitu juga mari untuk juga seperti itu. Kenapa? Karena di akhirat nanti kita juga ada kehidupan. Nah, anehnya kehidupan di akhirat itu mencarinya sekarang, begitu loh. Nah, ini masalahnya yang harus kita sadari. Untuk kehidupan kita di akhirat nanti, apakah nanti di akhirat kita menjadi orang kaya? Kaya itu artinya apa? Masuk surga tingkatan paling tinggi, itu kaya namanya. Kaya raya itu sudah kekayaan yang luar biasa, masuk surga Firdaus. Nanti ada tingkatan kekayaan di bawahnya sampai ada pertengahan surga. Nanti ada ahli surga yang paling miskin,
Ahli surga yang paling miskin siapa? Yang paling bawah, lantai dasar. Lantai dasar. Karena di dalam riwayat Al-Hasan, dalam Ibnu Katsir dikatakan bahwasanya surga itu terdiri dari 100 tingkatan. 100 tingkatan. Hotel bintang 100 itu. Nah, yang paling tinggi a'laha, yang paling tinggi itu adalah surga Firdaus. Di mana surga Firdaus itu letaknya di bawah arasy, di bawah arsyur Rahman, aras Allah. Karena setelah itu aras, tidak ada lagi makhluk kecuali setelah itu aras. Setelah aras nanti tidak ada makhluk apapun kecuali zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memimpin segala sesuatu dari atas aras. Artinya Allah di atas aras itu artinya bahwasanya makhluk ini semuanya mulai dari yang teratas sampai pada yang bawah semuanya berada di bawah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Di bawah aras nanti surga Firdaus, termasuk para nabi, kemudian para sahabat yang memang tinggi derajatnya, kemudian orang-orang mati syahid di sana nanti. Terus ada paling di bawahnya sampai kepada lantai dasar. Nah, lantai dasar ini surga yang terdiri dari perak. Segala sesuatunya perak. Permadaninya perak, piringnya perak, sendoknya perak, minyaknya kasturi. Cuman dapat hadiah istri bidadari dua saja. Ya, cuma dapat 2 saja. Itu pun luasnya seberapa? Ya, lantai dasarnya saja surga itu luasnya arduha ka ardis samawati wal ard. Luasnya seluas langit dan bumi. Itu lantai dasar. Bagaimana lantai yang ke-100? Inilah surga. Nah, lantai dasar ini lantai surganya siapa? Surganya manusia yang paling terakhir keluar dari neraka. Jadi nanti ada manusia beriman yang imannya sangat kecil sampai dia adalah manusia yang paling terakhir keluar dari neraka. Begitu sudah waktunya keluar, maka dia pun ingat Tuhannya. Sebelum waktunya keluar gak ingat sama sekali, sibuk dengan panas, siksaan. Jadi manusia siksa lagi, begitu. Sampai ingat kepada Tuhannya. Maka dia berkata, ya Tuhanku, sungguh api neraka ini telah menghabiskan diriku, telah menghanguskan diriku, telah meremukkan tulang-tulangku. Barulah dia mengatakan, ini yang semakna dengannya, au kama qala, barulah dia mengatakan, keluarkan aku dari neraka. Ya, kenapa dia berkata begitu? Karena sudah saatnya. Maka dikeluarkanlah oleh Allah dari neraka. Tapi belum bersih, masih ada ibaratnya, masih ada tayang-tayang macam-macam. Ya, karena masuk surga itu syaratnya harus free, benar-benar bersih. Makanya belum masuk surga, melainkan ada beberapa tahap. Di antara tahapannya ada apa? Ini bagi yang paling terakhir keluar dari neraka, wal iyadzubillah. Yaitu diperlihatkan oleh Allah sebuah pohon rindang, buahnya lebat, di bawahnya ada mata air, sungai sumber mata air yang jernih. Maka dia pun memohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, letakkan aku di bawah pohon itu, aku akan memakan buah-buahannya, aku akan meminum dari airnya. Ini diantara maknanya. Apa kata Allah? Wahai anak Adam, apakah setelah itu engkau tidak minta apapun? Maka semangatnya Masya Allah, demi engkau sebagai Tuhanku, aku tidak akan minta apapun setelah itu. Masya Allah, inilah manusia ya. Lalu kemudian diletakkanlah di situ, ya, diletakkanlah di situ. Ini tambahan lagi ya, tambahan ya. Kemudian dia makan, minum sepuas-puasnya di situ. Setelah sudah waktunya dipindah ke tempat berikutnya, tiba-tiba saja dia melihat
pohon yang kedua. Nah, pohon yang kedua ini yang mendekati surga. Pohon yang mendekati surga. Lebih baik, lebih menyenangkan rasanya, dan lebih jernih airnya. Ya Tuhanku, letakkan aku di bawah pohon itu, aku akan makan buah-buahnya, aku akan minum dari sumber mata airnya. Lalu oleh Allah dikritik, wahai anak Adam, bukankah baru saja, kata Allah baru saja. Padahal tahu berapa puluh tahun nggak tahu di situ, berapa ribu tahun juga kita nggak tahu. Karena itu proses pengalihan agar bersih total, masuk surga tanpa ada masalah. Lalu oleh Allah diletakkanlah di situ. Kemudian makan, minum sepuas-puasnya. Sampai apa? Sampai sudah waktunya dipindah ke surga. Tiba-tiba saja mendengarkan suara-suara merdu surga. Pintu surga diperlihatkan oleh Allah. Maka dia pun mengatakan, ya Tuhanku, masukkan aku ke dalam surga. Punya satu, kepingin dua. Sudah punya dua, minta tiga. Begitu seterusnya. Sudah punya lembah emas, masih minta lembah berikutnya. Itu manusia. Ya, mudah-mudahan kita cukup ya, diberi kecukupannya. Lantas oleh Allah dikritik lagi. Bukankah baru saja engkau mengatakan tidak akan minta apapun? Lantas dia mengatakan, demi engkau sebagai Tuhanku, aku tidak akan minta apapun setelah itu. Maka singkatnya cerita, kata Allah, ini maknanya, baiklah, maukah kamu aku beri surga seluas langit dan bumi? Wah, subhanallah. Dia merasa dihina oleh Allah. Apakah engkau menghina aku, wahai Tuhanku? Ya mungkin dia ingat, di dunia saja rumahnya 5x6. Desek-desekan rumahnya. Kok ini seluas langit dan bumi? Kaget dia. Merasa dihina oleh Allah. Merasa ditertawakan. Lalu apa kata Allah? Tidak, wahai hambaku. Tapi karena aku bisa, bahkan bagi kamu 2 kali lipatnya. Bahkan bagi kamu 2 kali lipatnya. Bahkan bagi kamu semisal dengannya. Semisal dengannya. Semisal dengan sampai 3 kali. Nah ini maksudnya gimana? Wallahu ta'ala alam. Bisa saja sudah surganya seluas langit dan bumi, ditambah lagi seluas itu pula, ditambah lagi seluas itu pula. Subhanallah. Ini orang yang paling terakhir sekali. Yang lain sudah pada keluar. Orang-orang yang beriman yang hanya imannya sebesar atom sudah keluar semuanya. Ini orang paling terakhir. Naudzubillah. Mudah-mudahan bukan kita. Karena kita berdaftar apa? Yang sudah mendaftar. Daftar kita apa? Masuk surga yang paling tinggi, Firdaus. Ini daftar. Silakan. Nabi sudah perintahkan kok itu. Kata Nabi apa? Idza sa'altumul jannata fas'alil firdaus. Kalau kalian memang minta surga, jangan tanggung-tanggung. Mintalah Firdaus, kata Allah. Saya sudah minta berkali-kali. Bahkan hampir setiap hari. Ya Allah, berilah saya Firdaus. Bapak-bapak sudah minta atau belum? Jangan tunda waktu, segera minta. Karena kalau kita diterima oleh Allah, Allah akan tunjukkan jalannya. Sampailah ke surga Firdaus, insya Allah. Lantas apa? Allah katakan, maukah kamu seluas langit dan bumi, dan yang semisal dengannya, yang semisal dengannya, 3 kali lipat. Akhirnya dimasukkanlah ke dalam surga yang paling dasar, diciptakan oleh Allah dari apa tadi? Perak. Segala sesuatunya perak. Ya seperti sekarang kita di dunia ini segala sesuatunya apa? Serba tanah, betul nggak kira-kira? Ini tanah. Kun fayakun. Nih. Kemudian setelah itu di surga Allah hadirkan 2 orang istri dari hurun ain, bidadari. Lantas apa kata 2 bidadari tadi? Wahai Tuhan, bersyukurlah kepada Allah yang telah menjadikan kami sebagai istri Tuhan. Masya Allah, dia langsung bersumpah, demi Allah sebagai Tuhanku, tidak ada lagi di surga ini yang lebih luas surganya daripada aku. Padahal itu yang paling bawah. Dia mengatakan, sungguh akulah yang paling luas surganya. Bangga dia. Padahal yang terakhir. Bagaimana dengan yang pertama-tama masuk surga? Nah ini tingkat paling dasar. Ini riwayat Ibnu Katsir. Kemudian tingkatan kedua, surga itu terdiri dari emas.
segala sesuatunya emas. Ini surga yang kedua, minyaknya kasturi. Kemudian surga yang ketiga, surga yang terdiri dari apa itu? Setelah emas apa? Mutiara, Jabarjud. Mutiara. Segala sesuatunya serba mutiara. Ini yang lantai ketiga, lantai yang ketiga. Kemudian lantai yang keempat sampai lantai yang ke-100, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara biqalbi basarin. Atau kama qala. Surga yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terbersit di hati seorang manusia pun. Itulah keempat sampai 100. Semuanya serba mengherankan, menakjubkan, serba belum pernah dilihat di dunia. Ya, memang ada apel, tapi bentuknya Masya Allah, bentuknya lebih bagus, lebih enak. Begitu yang dimaksud. Lebih apa sesuatu yang menakjubkan. Itu yang keempat sampai yang ke-100. Itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada keterangan semula, artinya mari kita berburu amal. Settingannya di sekarang. Jadi bagaimana caranya mensikapi hidup di dunia dan mensikapi hidup di akhirat? Sebenarnya sama. Sikap kita hendaknya sama. Contohnya gimana? Ketika kita mensikapi dunia atau manusia secara umum dalam urusan dunia, maka manusia berusaha berangkat pagi-pagi ke pasar, pagi-pagi ke pabrik, pagi-pagi ke sawah. Ada juga yang jualan ini, jualan itu, ya. Kemudian membuat perusahaan ini dan itu dalam rangka apa? Dalam rangka supaya hidup bahagia. Semangat seperti itu. Maka urusan akhirat pun juga harus seperti itu. Kenapa? Karena sama-sama kehidupan. Sama-sama kehidupan. Ini penting sekali ini. Belum pernah ada keterangan seperti ini sepertinya. Kita bekerja di dunia ini untuk apa? Untuk kehidupan. Memenuhi 4 kebutuhan apa? Papan, sandang, pangan, apalagi yang satunya itu ya. Lah itu supaya kita punya rumah, punya istri, punya anak-anak, kemudian hidupnya sejahtera. Kita bekerja untuk dunia ini. Siang dan malam kita memikirkan masalah itu. Strateginya seperti apa? Kalau jualan begini gimana? Kalau buka ini seperti apa? Terus cara berjualan seperti apa? Manusia berusaha untuk bisa. Kenapa? Kebutuhan selama hidup di dunia. Nah, untuk kehidupan di akhirat pun diupayakan seperti itu. Kenapa? Sama-sama kehidupan. Hanya masalahnya ada sesuatu yang aneh untuk masalah akhirat. Anehnya di mana? Kalau urusan dunia sekarang bekerja. Kebutuhan kerja. Ternyata urusan akhirat itu kebutuhan yang masih akan kita dapati besok ketika kita sudah sampai di akhirat, ternyata mengusahakannya, pengadaannya, pencariannya sekarang juga. Kalau kita sekarang mencarinya dan maksimal sesuai dengan petunjuk, maka nanti di akhirat akan menjadi orang yang berhasil, kaya raya, penuh dengan kenikmatan, mendapatkan surga yang paling tinggi, berhasil. Sekarang ternyata gitu loh. Cara mencarinya sekarang gitu. Maka ya sudah, berarti kita sekarang ini harus mengagendakan dua-duanya. Bekerja untuk dunianya, bekerja untuk akhiratnya. Dan yang lebih aneh lagi, dan kita harus bersyukur, dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata untuk mencari yang di akhirat nanti, padahal kalau kita hitung secara matematika, ketika kita baca tentang ahwalu yaumil qiyamah, huru-hara hari kiamat, ketika kita baca tentang bagaimana surga, bagaimana neraka,
urusan akhirat itu ternyata kira-kira ribuan kali lipat, ratusan ribu kali lipat urusan dunia. Saking beratnya, sampai dikatakan sebuah siksa dikatakan oleh Allah sama dengan sehari di sana, sehari di akhirat nanti sama dengan 50.000 tahun lamanya di dunia. Ada jenis siksa di akhirat itu seharinya sama dengan 50.000 tahun di dunia. Ini menunjukkan bahwa urusan akhirat urusannya berat. Berapa kali lipatnya? Ratusan, bahkan mungkin triliunan kali lipat urusan dunia. Saking beratnya. Jika kita sukses di dunia mengusahakannya, maka yang di akhirat yang berat itu menjadi paling ringan, paling enjoy, paling enak, dan kita akan menjalaninya kayak manten anyar kalau kita sukses. Semua itu settingannya di dunia ternyata, dan Allah jadikan settingannya ternyata mudah. Alhamdulillah. Apa di antara mudahnya? Cukup berimanlah kepada Allah, jalankan perintah-perintah, jauhi larangan, dan jauhi perbuatan syirik. Selesai. Loh, ternyata sesuatu yang kira-kira triliunan kali lipat beratnya dunia itu cuman settingannya adalah berimanlah kepada Allah. Satu, ya kan? Jalankan perintah, jauhi larangan. Kemudian apa? Jangan melakukan persekutuan atau perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai urusannya. Luar biasa. Nah, ini luar biasa. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah mengusahakan kedua-duanya. Amin. Dunianya kaya, akhiratnya kaya. Gimana caranya? 24 jam mari kita setting kerja dan ibadah. Penuhi hak Allah, juga nanti insya Allah Allah akan memenuhi hak kita. Ini tentang memperbanyak amal ya. Jadi kita sholat tahiyatul masjid, katakan ini kesempatan untuk memperbanyak amal. Kemudian diringankan, caranya diringankan. Ada yang kalau di waktu-waktu terlarang nggak perlu sholat tahiyatul masjid. Ada apa? Ada di mazhab Hanafi ya. Dalam mazhab Hanafi, kalau di waktu terlarang, habis sholat subuh, waktu zuhur awal, waktu matahari di pertengahan, setelah sholat asar, menurut mazhab Hanafi tidak ada sholat tahiyatul masjid. Walau kemudian dibantah oleh mazhab-mazhab lain ya, bahwasanya disyariatkan sholat tahiyatul masjid itu di sembarang waktu, karena ini adalah haknya siapa? Haknya masjid, ya. Syarah daripada hadis ini. Syara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan liman dakhala al masjida, bagi orang yang memasuki masjid, wa arada al julusa, dan hendak duduk, an yusalliya rakaataini, hendaknya dia sholat 2 rakaat tahiyatan lil masjidi, sebagai penghormatan bagi masjid, qabla an yajlisa, sebelum ia duduk. Jadi masuk kaki kanan jangan lupa, kemudian cari sutroh, ini juga ada sutroh-sutroh ini, atau ada apa di depannya begitu, atau tas ditaruh di depannya, kemudian sholat tahiyatul masjid. Atau kalau kosong sama sekali, maju aja
ke depan tembok masjid atau tiang-tiang yang ada. Wa amara man dakhala al masjid, dan Rasulullah menyuruh kepada orang yang masuk masjid yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, wa jalasa, dan pada hari Jumat. Nabi pada saat khutbah ini, pada saat khutbah tiba-tiba Sulaik Al-Khatafani, ini terkenal nama orang ini, sahabat yang terkenal dalam masalah ini. Ini datang langsung duduk gitu loh. Nah, ini terkenal sekali, Sulaik Al-Khatafani. Ini menunjukkan bahwa saat kita berkhutbah boleh ada dialog kalau diperlukan. Tapi kalau di Indonesia seandainya terjadi, kira-kira gimana? Fitnah. Wah, ini ada tanya jawab saat khutbah Jumat. Fitnah. Ketika diperlukan, terjadi di masa Rasulullah beberapa kali. Pertama, kapan? Ketika terjadi nggak ada hujan, itu apa namanya? Musim tidak ada hujan itu apa namanya? Kemarau. Musim kemarau, Masya Allah, lama nggak ada hujan, sampai jalan-jalan menjadi beledak-beledak gitu, pecah-pecah. Banyak hewan-hewan mati, tanaman-tanaman mati. Tiba-tiba ada seseorang, ya Rasulullah, telah ini, kata dia, panjang hadisnya, mintalah hujan. Maka Rasulullah mengangkat tangannya ke atas, berdoa. Saat itu turun hujan sampai membasahi tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jenggot Nabi sampai netes-netes air. Kenapa? Karena masjidnya saat itu seperti lapangan. Jadi Masjid Nabawi saat itu seperti lapangan, pasir lagi ya. Sampai hujan membasahi pipinya. Kemudian sampai 1 minggu hujan terus turun, sampai matahari hampir tidak kelihatan sama sekali. Saking banyaknya hujan sampai banjir di mana-mana, banyak juga barang-barang yang hanyut karena banjir. Lantas kemudian Jumat berikutnya orang itu lagi. Siapa? Wallahu taala alam, tapi ada namanya. Ya. Orang itu lagi muncul, ya Rasulullah, telah rusak ini dan itu gara-gara hujan. Ini diantara maknanya. Berdoalah agar dihentikan. Rasulullah pun berdoa dan hujan pun berhenti. Ini pernah terjadi. Saat kapan? Saat khutbah. Kemudian seperti ini lagi, saat khutbah ternyata ada orang duduk, wahai fulan, sudah sholat kamu? Oh belum ya Rasulullah, ayo sholat. Yang mungkin saat kita khutbah ternyata anak-anak kecil rame, tolong anak-anak diam, dengarkan khutbah. Mungkin itu, ya. Atau misalnya, Ustaz, Kiai fulan, set di sholati ghaib, Kiai fulan siapa? Kiai Abdurrauf bin fulan. Oh ya, misal loh ya. Itu kalau dibutuhkan, ketika memang penting, maka saat khutbah pun boleh interaksi. Contoh seperti misalnya, ini khutbahnya enak, retorikanya enak, kok jamaahnya 99% apa? Ngantuk ternyata. Deklak, ada yang host. Loh ini khutbahnya enak, retorikanya bagus kok, ngantuk semuanya. Lantas khotib punya inisiatif, wahai para jamaah, agak dikeraskan, wahai para jamaah, bangun, dengarkan khutbah. Boleh. Kenapa? Diperlukan. Ketika diperlukan saat khutbah. Ini Nabi telah contohkan. Kemudian wajalasa, kemudian duduk listima'il khutbah, untuk mendengarkan khutbah. Kemudian an yu'addiyaha wa yukhaffifaha. Jalankan dan ringan, cepat gitu loh, cepat. Enggak panjang enggak. Kemudian fawaid. Al-fawaid, beberapa faidah. Pertama, istihbabu sholati rakaataini, dianjurkan atau disunnahkan sholat 2 rakaat inda dukhulil masjidi, ketika memasuki masjid.
liman arada al-julusa fihi, bagi yang hendak duduk padanya. Yang kedua, istihbabu adaiha, dianjurkannya melaksanakannya, walau kanal imamu, meskipun keberadaan imam yakhtubu yaumal jumu'ati, berkhutbah pada hari Jumat. Ini menunjukkan bahwasanya tahiyatul masjid ini penting ya untuk menghormati masjid. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk mempersiapkan kehidupan di dunia dengan kehidupan yang sebaik-baiknya, dan juga diberi kemampuan mempersiapkan kehidupan di akhirat nanti dengan sebaik-baiknya pula. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.